Gemati Avocado Land. Sore hari ini kita mau mengevaluasi hasil dari kegiatan kita dalam 1 bulan ini. Dan di awal 2026 ini kita coba memperbaiki struktur kondisi lahan kita yang kemarin baru kita mau memulai. Nah, hari ini kita mau melihat hasil yang sudah kita kerjakan di beberapa pohon atau di luasan kebun kita ini. Salah satu contohnya hasil dari aplikasi yang kemarin saya terapkan. Yang pertama itu NPK 16. Nah, NPK 16 itu untuk memperbaiki struktur jaringan ranting yang kemarin agak rusak. Nah, ini hasilnya sudah mulai terlihat, sudah mulai ada tunas-tunas baru. Ini sebuah kabar yang cukup menggembirakan karena tujuan kita adalah memulihkan ranting-ranting. Ini contoh ranting produksi yang kemarin anfal ya, rusak. Nah, ini hari ini kita melihat hasil dari kurang lebih di 3 minggu hasil kerja keras kita. Nah, kondisinya sudah mulai membaik. Ini kalau untuk memperbaiki jaringan, artinya ini sudah kita aplikasikan pupuk NPK 16, hasilnya sudah luar biasa. Nah, kalau untuk memperbaiki pada ranting-ranting kemarin ada insek yang kita aplikasikan, kita menggunakan bisa sidametrin juga bisa, atau insek yang normalnya biasa petani pakai untuk menghilangkan cabuk, untuk menghilangkan semut dan sebagainya. Ini sudah dari penampakan pohonnya sudah bagus, sudah mulai hijau lagi. Nah, untuk menghindari semut yang terlalu banyak naik karena musim penghujan ini, saya mengaplikasikan Puradan di pas pangkal pohon. Nah, ini hasilnya sudah luar biasa. Sudah bisa kita saksikan kanopi pohon mulai normal lagi, mulai rame daunnya, dan kita mulai terus dorong agar pohon ini di awal 2026 perbaikan dan semuanya akan kita terus kebut, kita lakukan hingga di sesi terakhir untuk masa vegetatifnya ini kita mau siapkan untuk kita buahkan ya. Meskipun secara tidak langsung pohon ini juga sudah mulai menghasilkan buah yang mungkin secara alami karena perubahan dari vegetatif ke generatifnya sudah mulai terlihat. Nah, kita mau konsentrasikan lebih di tahun ini, di 2026. Doakan kita semua segala upaya yang kita lakukan bisa terus berkesinambungan dan menghasilkan sesuatu yang menjadi harapan kita. Nanti kita sambil berkeliling melihat panorama ladang lahan kita. Nah, ini juga sudah terlihat. Saya mau melihatkan nanti beberapa contoh. Kemarin ada pohon alpukat kita itu yang dikerubuti semut merah gitu loh. Jadi saya mengantisipasinya hanya menggunakan sidametrin untuk pohonnya, tapi untuk lahan di bawahnya di pangkal pohon saya menggunakan Puradan ya. Mohon maaf saya menyebutkan merek-merek karena biar langsung tertuju pada pokok pembahasan kita. Nanti kita mau lihat yang agak di atas sana. Ini hasil-hasil kita di 3 minggu hasil kerja keras kita sudah menunjukkan hasil yang maksimal. Kita terus kebut agar segala agenda kita bisa tercapai di 2026 ini untuk hasil yang lebih maksimal. Oke, kita nanti akan langsung lihat beberapa pohon hasil yang sudah kita dapati. Oke, ini salah satu pohon yang sangat ideal bagi saya pribadi ya. Dari kanopi, dari hasil pemupukan kita kemarin, kembali segar lagi, sudah sangat hijau, kanopinya sangat menarik, dan semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pohonnya tidak terlalu tinggi, rimbun gitu ya. Ini pohon kita siger. Nah, ini yang disebut ranting produksi, ini yang saya suka ya. Mohon maaf agak menurun ini. Nah, ini contoh-contoh ranting produksi yang dipersiapkan di tahun ini. Semoga sesuai agenda kita. Nah, untuk peralihan di Gemati Avocado ini kita menggunakan konsep yang semi ya, ketika tidak langsung kepada
pemakaian pupuk yang berlebih, tapi kita menggunakan momentum memang secara alami dan adaptivitas. Memang di 3 tahun terakhir ini kondisi pohon sudah sesuai dengan agenda kita, semi ke generatif. Jadi kita sudah mulai kembangkan sesuai dengan mode dan apa yang kita harapkan. Artinya begini, kanopi pohon kita siapkan di 3 tahun ini. Kita mau menghentikan masa vegetatifnya, kita mau kembali kepada generatifnya. Nah, untuk mengatasi cara menghentikan vegetatif ke generatif, ya kita menggunakan pupuk yang secara tidak langsung, yang akomodasinya itu tidak terlalu mahal. Sederhananya kita memakai pupuk KCL ya, nanti kita aplikasikan di seluruh kanopi ini. KCL itu pemakaiannya kalau 1 kali tidak cukup, jadi kita menggunakan interval waktu per beberapa kali aplikasi, disusul aplikasi lagi, disusul aplikasi, paling tidak ke 3 kali. Jadi itu menghentikan masa pertumbuhannya kepada ke generatifnya. Itu metode yang kita gunakan. Jadi sesuai umurnya itu juga menentukan hasil kedepannya, dan di saat momentum umurnya sesuai dengan harapan kita, peralihan baru kita dorong ke masa peralihan ke generatifnya. Ini pohon-pohon yang akan kita aplikasikan beberapa saat nanti menggunakan pupuk KCL setelah pertumbuhannya ini maksimal, karena kemarin harus penyesuaian mengembalikan struktur pohonnya yang agak rusak. Ini contoh pohon yang ideal, yang saya suka. Dan di Gembati Avocado Land ini lanskap kita ada berapa banyak pohon yang berparitas siger. Ini contoh pohon siger ya yang saya suka, dan ini sudah menunjukkan ranting-ranting produksi yang kuat. Jadi inilah momentumnya. Jadi pohon-pohon ini sesuai harapan kita. Kemarin kita pangkas di tahap pertama, sebentar kita bersihkan, nanti kita pruning. Nah, inilah perbedaan ranting-ranting secara alami, nanti bisa potek sendiri nih. Tapi kita bantu dengan pakai gunting. Ini sudah kita lihat pohonnya, kanopinya sudah membaik. Nah, ini hasil aplikasi dari NPK 16. Kemarin kita pupuk, ini bekas lubangnya. Bisa kita lihat pupuk sudah meresap dan tunas-tunas baru sudah timbul. Nah, ini bagian dari beberapa pohon yang kita aplikasikan, yang sudah menurut saya pribadi sesuai harapan saya, dan nanti kita kembangkan ke masa generatifnya. Kita dorong pakai KCL saja. Nanti kita mau aplikasikan pupuk selanjutnya di beberapa bulan ke depan. Mohon maaf, ini ada sedikit bocoran dari Gembati Avocado Land. Kita kemarin menggunakan aplikasi untuk mendorong pertumbuhan agar cepat maksimal. Kita menggunakan NPK 16 ya. Ini contoh bekas aplikasi yang kita pakai. Saya sangat suka, bukan menghemat ya. Kenapa saya memakai kondisi yang sasetan 1 kiloan itu? Karena kalau dihitung-hitung dengan perbandingan subsidi dengan pupuk seperti ini memang takarannya hanya 1 kilo per sasetnya, tapi kualitas dan komposisinya itu tepat guna, sesuai gitu loh. Jadi kita tidak perlu menghambur-hamburkan banyak pupuk, tapi kualitas pupuk itu dengan takaran 1 sendok itu memang benar-benar sesuai anjuran gitu, takaran, dan langsung diserap oleh akar tanaman, tumbuh kembangnya, dan hasilnya itu maksimal. Bukan saya mempromosikan pupuknya ya, tapi ini adalah contoh hasil aplikasi kita kemarin. Itu luar biasa memang. Habis dalam prosesi penyembuhan pohon yang tumpang sarinya salah kaprah kemarin saya ceritakan, itu memang setelah kami aplikasikan kembali ya, racikannya cuma untuk inseknya jujur kami pakai ini sidametrin. Kalau untuk mengusir semut merah yang kebanyakan di lahan kita menggunakan puradan, dan untuk mengembalikan unsur tanah pendorongnya gitu NPK 16. 3 aplikasi itu hasilnya kemarin sudah luar biasa maksimal ya. Ini sudah terlihat, mulai terlihat ada pohon-pohon yang sudah, ini bentar lagi mungkin kita mau habiskan, kita petik, kita seragamkan.
sudah mulai normal sih ya. Ini ada hal-hal yang agak beda di siger ini, ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang lancip. Ini bisa menjadi sebuah siklus di mana satu pohon itu kadang tidak sama bentuknya, walaupun ini alpukat siger tentunya. Sobat Gemati Avocado Land, beberapa metode yang kita lakukan ini kita langsung praktekkan dan hasilnya kita buktikan. Itulah yang mau kita sampaikan kepada petani agar kita semua itu mempunyai progres dalam berkebun. Nah, ini contoh pohon-pohon yang sudah mulai aktif yang sering kita sampaikan. Nah, ini yang kemarin rusak, ini sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan. Tunas-tunas barunya sudah mulai terlihat. Ini malah sudah berbuah. Nah, ini yang disebut masa semi generatif ya, peralihan jadi mungkin bisa jadi buah pertama. Nah, ini pohon yang ada di lanskap kita sudah menunjukkan tanda-tanda gejala yang baik, sudah subur. Nah, ini tinggal satu tahap lagi mau kami potong ujungnya. Ini ketinggian sudah hampir 6 meter, nanti kita potong, nanti kita buat video lagi ya, hasil-hasil dari kegiatan kita dalam berkebun. Ini sudah menunjukkan hal-hal yang positif, sudah bagus, sudah mengembang ke kanan dan ke kiri. Kemarin kita proyeksikan karena mengejar target kita di 2026 ini, 1 bulan ini memang saya kebut ya, perbaikan sanitasi, drainase, hingga pengolahan di area pohon ini sampai kepada sistem di pohonnya itu kita mulai aplikasikan pupuk-pupuk yang sudah saya sebutkan tadi. Itu adalah contoh untuk memperbaiki jaringan. Ini contoh alpukat siger itu ya, secara visual ketika dia sudah tumbuh tunas baru, tunas barunya itu berwarna kemerahan. Nah, ini bisa nanti 325 cm sampai ke 30 biasanya kalau sudah masuk ke tahap musim penghujan, sekali menumbuh kembangkan yang baru. Tapi kalau untuk yang tunas-tunas yang berada di tunas produksi tidak setinggi yang ada di tunas pertumbuhan seperti di ujung sana. Itu perbedaannya. Kalau tunas produksi tipis-tipis mungkin 10 cm sudah kembali ke gradasi pohonnya agak menua lagi. Itu konsep dasarnya dari siger. Atau kalau dia tumbuh tunas baru, nanti tunas lamanya itu langsung rontok ya. Contohnya begini. Nah, ini sudah tumbuh tunas baru, ada tunas lamanya, ini nanti langsung rontok dengan sendirinya. Itu secara alaminya nggak ada masalah kalau itu. Cuma kalau untuk menghambat pertumbuhan jamur, kita menggunakan beberapa contoh produk yang kita aplikasikan. Itu bisa pakai, kalau untuk menghambat pakai antrakol bisa, karena itu sifatnya untuk mengantisipasi ya. Tapi kalau sudah terjadi masalahnya, itu ya kita harus peka juga mengatasi masalah-masalah dengan kadar yang sifatnya itu sistemik. Nah, kita nanti bisa melihat beberapa contoh dari fungisida yang sistemik, mana yang kontak gitu. Jadi kita harus membedakan. Kalau mau melihat urutan kontak dan sistemik itu, nanti Sobat Gemati bisa juga melihat di beberapa produk-produk, bisa lihat di mungkin media yang lain, atau kita browsing juga bisa itu. Oke, Sobat Gemati Avocado Land, ini adalah diskusi singkat kita mengenai tumbuh kembangnya alpukat kita di masa-masa yang akan kita perbaiki. Sudah kondisinya sudah mulai normal, lahan sudah bersih. Nah, nanti konsepnya baru kita ambil alih dari vegetatif ke generatif menggunakan pupuk KCL. Oke, terima kasih Sobat Gemati Avocado Land, tetap semangat, tetap
berkarya di kebun maupun di berbagai tempat kita berkarya menjadi momentum untuk kita terus mengejar target yang sudah kita agendakan. Terima kasih. Salam gemati Avocado Land.